Ini adalah sebuah kisah tentang tragedi paling mematikan di Korea Selatan akibat kegagalan konstruksi, keserakahan, dan keegoisan manusia yang membuat lebih dari 500 nyawa melayang. Sampong Mall awalnya merupakan daerah tempat pembuangan sampah yang kemudian dibeli oleh Sampong Group. Pembangunan dimulai pada tahun 1987 dan rampung pada akhir tahun 1989. Pada 17 Juli 1990, mall tersebut resmi dibuka untuk umum. Departemen store terbesar di distrik Seoul ini terdiri dari lantai bawah tanah atau basement dan 5 lantai lainnya. Lantai 5 terdapat sejumlah restoran tradisional Korea. Sejak dibuka, Mall Sampong berhasil menarik sekitar 40.000 pengunjung setiap harinya. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada masalah besar yang tersembunyi. Pada tanggal 29 Juni 1995 pukul 8 pagi, manajer Sampong menerima catatan di mejanya dari karyawan jaga malam. Karyawan tersebut menulis bahwa ia mendengar suara keras dari bagian atas gedung. Manajer segera mengecek dan menemukan adanya retakan besar di lantai. Beberapa jam kemudian, salah satu pemilik restoran juga melaporkan menemukan retakan sebesar kepalan tangan di dapur restorannya. 2 jam setelahnya terdengar kembali suara yang sangat keras dari lantai atas. Tetapi semua pengunjung mengabaikan tanda tersebut. Manajer segera mengambil tindakan dengan mematikan AC. 52 menit kemudian toko masih belum ditutup, namun pengunjung sudah mulai mengeluh tentang suhu udara yang terlalu panas. Mereka rata-rata mengeluh, bagaimana mungkin pusat perbelanjaan sebesar ini mematikan pendingin ruangannya. Sementara itu, para pemimpin dan pemilik telah meninggalkan mall itu sebagai tindakan jaga-jaga. Sekitar pukul 5 sore terdengar sebuah ledakan keras dari lantai atas. Kemudian alarm gedung mulai berbunyi, pengunjung pun mulai panik. Peristiwa begitu cepat, seluruh sayap selatan Mall Sampong pun runtuh dalam beberapa detik. Dan sekitar 1.500 orang tertimbun puing-puing. Sebagian besar korban selamat adalah petugas kebersihan yang terjebak di dalam ruang ganti bawah tanah yang masih utuh. Namun mereka memiliki sedikit udara dan tidak ada makanan atau juga air. Beberapa dari mereka bahkan harus meminum air seni mereka sendiri untuk bertahan hidup. Jumlah korban dalam tragedi ini sangat besar, sebanyak 502 orang tewas dan 937 orang lainnya terluka. Tim penyelamat bekerja tanpa lelah selama berhari-hari untuk mencari korban yang masih hidup di bawah reruntuhan. Pencarian ini dipenuhi dengan kesulitan karena kondisi bangunan yang tidak stabil dan risiko runtuhnya sisa-sisa bangunan. Proses evakuasi memakan waktu hingga 17 hari, dengan tim penyelamat menggunakan berbagai alat berat dan teknologi canggih untuk mencari dan menyelamatkan korban yang terjebak. Selama proses evakuasi, para korban yang terperangkap di bawah puing-puing berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka menghadapi kondisi yang sangat sulit dengan minimnya pasokan udara, makanan, dan air. Beberapa korban yang terjebak di ruang ganti bawah tanah harus meminum air seni mereka sendiri untuk bertahan hidup. Dalam kegelapan dan kesempitan, mereka saling memberikan dukungan moral satu sama lain, berharap untuk segera diselamatkan. Sementara itu, kepolisian berhasil menangkap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Pemilik gedung Lee John dijatuhi hukuman penjara 10,5 tahun. Putranya yang merupakan CEO Lee Han-sang dituntut sebagai pelaku pembunuhan berencana dan divonis 7 tahun. Sementara manajer gedung divonis 5-6 tahun penjara. Penyelidikan ini akhirnya mengarah pada ditemukannya praktek korupsi besar-besaran dalam tubuh perusahaan. Fakta yang lebih mencengangkan adalah bahwa Sampong Mall awalnya direncanakan sebagai pusat perkantoran dengan desain 4 lantai. Namun seiring dengan pembangunannya, pemilik gedung merubahnya menjadi pusat perbelanjaan dan 5 lantai pun ditambahkan. Arsitek dan para kontraktor tidak setuju dengan penambahan lantai tersebut, karena dikhawatirkan bagian bawah bangunan tidak dapat menahan beban. Pemilik gedung yang tidak mau mendengar kritikan ini memecat arsitek dan kontraktor itu, kemudian mencari penggantinya sendiri. Pemerintah Korea Selatan segera melakukan tindakan setelah runtuhnya Mall Sampong. Mereka melakukan uji kelayakan bangunan di seluruh Korea Selatan. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa 20% bangunan dianggap tidak aman dan 80% bangunan diwajibkan melakukan perombakan besar-besaran.
Ini adalah langkah penting untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi korban dan keluarga mereka, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat Korea Selatan tentang pentingnya standar keselamatan yang ketat dalam konstruksi bangunan. Korupsi, keserakahan, dan keegoisan tidak hanya membawa malapetaka pada gedung yang runtuh, tetapi juga pada nyawa manusia yang tak ternilai harganya. Selain itu, tragedi ini juga mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik korupsi dalam sektor konstruksi. Pemerintah Korea Selatan mengadopsi undang-undang yang lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap bangunan baru memenuhi standar keselamatan yang tinggi. Mereka juga meningkatkan pengawasan terhadap proses konstruksi dan mempekerjakan lebih banyak inspektur bangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Para korban yang selamat dari tragedi ini menghadapi perjalanan panjang untuk pulih dari trauma fisik dan emosional. Banyak dari mereka mengalami cedera serius yang memerlukan perawatan medis jangka panjang. Selain itu, kehilangan anggota keluarga dan teman-teman yang mereka cintai meninggalkan luka emosional yang mendalam. Dukungan psikologis dan konseling menjadi bagian penting dalam proses pemulihan mereka. Sementara itu, keluarga korban yang tewas dalam tragedi ini berjuang untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi. Mereka mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas runtuhnya gedung tersebut. Proses hukum yang panjang dan melelahkan ini mengungkapkan lebih banyak detail tentang praktik korupsi dan kelalaian yang menyebabkan tragedi tersebut. Tragedi runtuhnya Mall Sampong juga membawa perubahan dalam industri konstruksi Korea Selatan. Banyak perusahaan konstruksi mulai memperbaiki praktik kerja mereka dan meningkatkan standar keselamatan. Mereka menyadari bahwa keselamatan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan finansial. Bagi masyarakat Korea Selatan, tragedi ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Mereka belajar bahwa keserakahan dan keegoisan dapat membawa bencana besar, dan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan bersama. Tragedi runtuhnya Mall Sampong adalah salah satu bencana terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Lebih dari 500 nyawa melayang akibat kegagalan konstruksi, keserakahan, dan keegoisan manusia. Kisah ini adalah pengingat yang menyakitkan bahwa keselamatan dan integritas tidak boleh diabaikan dalam pembangunan. Hanya dengan komitmen untuk menjaga standar tinggi dan menegakkan hukum dengan tegas, kita dapat mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan.